Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana musiman ta'ati wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladatuhu. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Al-Ustaz Jamaluddin yang kami hormati sebagai Ketua DKM Masjid, para asatizah dan ustadzat yang kami muliakan, serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pagi ini kita beruntung, kita masih bisa melakukan ibadah Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan sampai hari yang ke-6. Dan ini yang kita tunggu-tunggu memang, supaya kita bisa mengambil keberkahan di bulan Ramadan. Yang kata Nabi itu adalah syahrul mubarak, syahrul azim, kata Nabi, bulan yang besar, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi sayang kalau kita tidak manfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita mubazirkan waktu itu lewat begitu aja. Tidak ada di dalamnya tilawatul Quran, tidak ada di dalamnya taklim, mendengarkan nasihat diniyah, tidak ada di dalamnya zikir. Ini sayang sekali. Oleh karena itulah, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan ini, saya akan pertama memberikan satu motivasi, dorongan untuk diri saya terutama, bahwa Syekh Nawawi mengutip di dalam kitab Qami'ut Tughyan, di sana dikemukakan bahwasanya orang yang duduk di masjid kemudian dia membahas satu bab dari bab ilmu, maka itu sama nilainya dengan 70 tahun orang yang melaksanakan ibadah bangun malam, tahajud di malam harinya, puasa di siang harinya. Itu sebesar itu ganjaran pahala. Belum lagi fadilah-fadilah yang lain, sama dengan 1000 rakaat kita sholat dan lain sebagainya. Dan ini luar biasa, cuma sesaat kita duduk di masjid mendengarkan nasihat-nasihat diniyah, itu begitu rupa ganjaran pahalanya.
Kemudian yang kedua adalah, kalau bisa nanti nih, kalaupun saya kuat sampai ya lama, kalau enggak kita duduk dulu sini supaya kita bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah syuruk. Ya. Karena di dalam hadis jelas-jelas dia duduk di dalamnya dan dia zikir. Zikir itu termasuk adalah thalabul ilmi adalah zikir. Ya. Mendengarkan ceramah adalah zikir. Maka di dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ulama itu sepakat bahwasanya fas'au ila dzikrillah, salat Jumat 2 rakaat kemudian mendengarkan khutbah itu adalah zikir. Jadi mendengarkan khutbah Jumat, nasihat Jumat itu adalah zikir. Dan ini adalah zikir yang paling penting, luar biasa. Karena sekaligus bahwasanya kita membahas permasalahan-permasalahan agama yang kita tahu akhirnya halal dan haram, yang baik yang tidak baik, itu kita tahu dari pembahasan tersebut. Dan itu pahalanya adalah sama dengan orang yang melakukan haji dan umrah secara sempurna. Itu ganjarannya haji dan umrah. Apalagi kemudian duduk kita thalabul ilmi. Kemudian kita melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat di bulan Ramadan. Ini luar biasa, sungguh luar biasa, lebih besar lagi. Karena bulan Ramadan ini adalah idha'afus thawab, dilipat gandakan ganjaran pahala. Sampai Nabi kemukakan man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fardhah. Siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu penggal amalan kebajikan berupa amalan yang tidak wajib dah misalnya, itu sama dengan orang yang melaksanakan amalan wajib. Dan yang melaksanakan amalan wajib sama dengan 70 kali wajib. Dan ini kan luar biasa, thalabul ilmi ini kan bagian dari kewajiban kita juga. Oleh karena itulah kita berupaya untuk sampai kita bisa melaksanakan sholat sunnah isyraq nanti, ya. Walaupun kalau memang ada kesibukan lain barangkali, tapi hari ini hari libur sih ya, hari Ahad. Ya kalau ada kesibukan lain barangkali mau tilawatul Quran, mau pulang, ya nggak apa-apa juga sih kalau mau pulang. Nggak apa-apa juga, mau dengarkan sebentar boleh, kemudian banyak boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya. Jadi ini pertama yang saya sampaikan, supaya memberikan dorongan kepada kita bahwa Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Ya, bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain, jangan disamakan dengan bulan-bulan yang lain. Duduknya kita, bergeraknya kita, ya sampai ada pernyataan walaupun ya menyatakan bahwa ini bukan hadis atau namanya hadisnya hadis dhaif atau apalah, ya. Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Apalagi dia kagak tidur gitu kan. Dia zikir, dia baca Quran, dia wirid, dia seperti ini, dia mendengarkan ya masalah-masalah diniyah. Ini lebih dari ibadah lagi, ya kalau tidurnya itu adalah ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tema pembicaraan kita adalah memaknai robbaniyah berkaitan dengan masalah Ramadan atau di dalam syahrul Ramadan, dalam bulan Ramadan. Kita mengetahui bahwa keinginan kita adalah ingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada batas. Dan tiap orang berbeda-beda kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap orang beda-beda kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai istilah Kiai Bunyamin di Sukabumi Utara saja. Beliau kemukakan bahwa kita ini di dalam untuk sampai kepada Allah ada yang cuma baru berangkat. Diibaratkan kalau kita pergi ke Bandung,
kita baru mau berangkat, masih di rumah. Ini yang dikenal dengan istilah murid di dalam menuntut ilmu. Artinya baru mau berangkat. Ada lagi yang berikutnya adalah yang sudah ada di tengah perjalanan, sudah mau masuk tol. Ini namanya sair, orang yang udah mulai berjalan, bukan berangkat aja, berjalan. Ada lagi bahwasanya orang yang memang sudah sampai ke Bandung, itu namanya wasil. Sudah sampai kepada Allah dan begitu dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang wasil, orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwasanya kita bukan sekedar jadi murid dulu, ya. Artinya cuma sebelum berangkat aja masih di rumah, belum jalan, atau walaupun jalan stagnan. Ibadah sih ibadah, tetapi tidak melibatkan seluruh anggota tubuh kita di dalam ibadah. Tidak memberikan dampak-dampak yang positif di dalam ibadah. Yang baik, menjadikan perilaku kita baik, akhlak kita baik, senantiasa kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah paling tidak sudah sampai sair, orang yang sedang berjalan dengan Allah, dan bahkan yang kita inginkan adalah orang yang sudah wasil, orang yang sampai kepada Allah, dan nanti cara berpikirnya orang yang sudah sampai dengan Allah berbeda dengan kita, karena makomnya berbeda. Itu makom tasawuf yang sudah kelas tinggi. Nah, inilah yang kita ingin bicarakan adalah bagaimana bahwasanya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri Islam, kata Dr. Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Al-Khosaisul Ammah fil Islam, itu salah satu ciri Islam itu adalah ar-rabbaniyah. Ar-rabbaniyah itu adalah al-intisab ila rabb, ai ilallah, menyandarkan diri kepada Tuhan, menyandarkan diri kepada Allah. Jadi sandarannya hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada yang lain. Jiwa, raga, hati nurani, perasaan itu senantiasa ya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat-saat dia ingin melaksanakan perbuatan maksiat, dia ingat kepada Allah, kagak jadi. Kemudian pada saat hari-hari kosongnya itu tidak dimubazirkan, tetapi diisi dengan kebaikan. Karena dia sudah begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana jiwa raganya itu dibawa ke sana. Nah, itulah barangkali salah satu yang dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau memang engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Jadi di dalam kita beribadah secara sempurna itu, kata ahli tasawuf, ada musyahadah. Kita merasakan bahwasanya Allah ada di hadapan kita, sekalipun tidak dalam bentuk jasad, pikiran kita dalam bentuk benda, tidak. Karena Allah itu sebagai khalik, ya, siwa Allah makhluk, selain Allah itu makhluk. Kalau kita gambarkan Allah begini begitu gambarannya, itu namanya masih makhluk. Allah tidak seperti makhluk, Allah adalah khalik. Jadi Allah hadir, ya, pada saat kita puasa Allah hadir, ya, di dalam diri kita. Puasa ini adalah perintah Allah, dan saya di dunia ini disuruh untuk melaksanakan perintah, untuk beribadah. Yang penting saya beribadah. Urusan sorga, urusan neraka, urusan nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia disuruh ibadah, dalam Al-Quran jelas disuruh ibadah di dunia itu. Sampai Imam Al-Ghazali mengutip satu riwayat, ya, di zaman Bani Israel ada seseorang yang ahli ibadah sampai 70 tahun dia beribadah saja. Nah, kemudian
Allah ingin memperlihatkan kepada malaikat nih. Kata Allah, wahai malaikat, sampaikan kepada orang tersebut, sekalipun dia sudah beribadah selama 70 tahun, dia tidak layak, dia tidak pantas untuk masuk ke dalam surga. Nah, kemudian informasi itu disampaikan, turun malaikat ke bumi, sampaikan kepada ahli ibadah tersebut. Apa jawaban tuh ahli ibadah? Khuliqna, kami diciptakan lil ibadah, dalam rangka beribadah. Kami diciptakan dalam rangka beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia mendapatkan informasi seperti itu, dia tidak layak untuk masuk surga, tetapi dia tugas beribadah, dia ibadah terus. Nggak begitu dapat informasi itu ngapa-ngapain, gue capek-capek di dunia, tunggang-tungging, sholat, lapar-lapar, puasa, akhirnya kagak masuk surga, ngapain? Nggak dah, ya mutung, ngambek, nggak bisa. Ya. Dia tetap ibadah. Malaikat kembali kepada Allah. Ya Allah, engkau maha tahu lah jawabannya. Jawabannya begitu, ya Allah. Kata Allah, ya wahai malaikatku, saksikanlah. Ya. Kalau dia tidak berpaling kepadaku, aku tidak berpaling kepadanya. Saksikanlah, hari ini aku sudah mengampuni dosanya. Berarti dia berhak untuk masuk ke dalam surga. Jadi yang penting ibadah aja dah. Kita betapapun dosa kita besar, ya sini jangan sampai terputus sholatnya. Karena link yang paling utama, hubungan yang paling utama adalah sholat. Ya. Ini ibadah kita, jangan putus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti giliran surga neraka bukan urusan kita, urusan Allah. Ya, Allah yang akan menentukan. Jadi kembali bahwasanya, ya, al-intisab ila Rabb, yakni bersandaran penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang makna dari Robbaniyah tersebut, ya, itu paling tidak ada Robbaniyah, itu ada ar-Robbaniyatul mabda war Robbaniyatul ghayah, bahkan ada di tengah ar-Robbaniyah, Robbaniyah al-wijhah. Robbaniyatul mabda artinya mulainya dengan Robbaniyah, ya. Yang sering kita sebutkan bahwasanya niat itu harus niat semata-mata ikhlas karena Allah, tidak karena yang lain, bukan karena yang lain. Karena semuanya akan binasa kalau kita niatkan untuk yang lain, untuk pujian manusia, untuk memperoleh benda, untuk mendapatkan ini itu, ya dapat yang kita inginkan. Sedangkan pahalanya tidak akan dapat di akhirat nanti. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura dalam Al-Quran. Dan kami sodorkan terhadap apa yang mereka perbuat di akhirat nanti. Kami sodorkan dari satu amal yang mereka kerjakan. Maka kami jadikan amal tersebut haba'an manthura, debu yang berterbangan ketiup angin. Debu kalau ketiup angin kan kagak ada bekasnya. Itu yang karena tidak mabnanya tidak robbaniyah. Kemudian hoyahnya itu juga harus hoyatur robbaniyah. Tujuan akhirnya juga robbaniyah. Tujuannya adalah mendapatkan keridhaan Allah. Man somau wa qomau imanan wa ihtisaban. Jadi ada satu hadis Rasulullah SAW. Ya syahrul Ramadan ja'alallahu siyam ja'alallahu alaikum siyamah wa sanantu lakum qiyamah faman somau wa qomau imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummu. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siang hari, wajib hukumnya. Dan aku sunnahkan terawih di malam hari. Ya qiyamu Ramadan terawih. Siapa saja yang puasa di siang hari, terawih di malam hari semata-mata karena iman landasannya. Dan tujuannya adalah ihtisaban, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummu. Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya itu seperti waktu ibunya melahirkan dia. Bayi itu kan kagak ada dosanya. Begitu lebaran kita kalau landasannya iman tadi, mabda'nya adalah mabda' robbaniyah, tujuannya adalah goyahnya juga robbaniyah,
kita tidak punya dosa begitu Syawal nanti, ya. Kalau benar pelaksanaan ibadah tersebut.